Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara mengikut Yesus dengan benar. Saudara, untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini ada cara dan aturannya, apalagi untuk melakukan sesuatu yang penting. Semakin penting sesuatu, maka semakin jelas aturannya, semakin berat aturan yang harus diikuti juga, semakin ketat aturan yang harus ditaati juga dalam melakukannya. Saudara, segala sesuatu yang penting di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Itu artinya saudara bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya kekal, maka yang bersifat kekal itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang bersifat sementara. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Artinya berdampak kepada kekekalan. Kalau untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, untuk hal-hal penting di dunia ini saja, ada aturan yang jelas yang harus dilakukan dan ditaati. Padahal itu hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini. Sepenting apapun itu, seharusnya saudara, mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan, itu jauh lebih serius. Kita mengikuti aturan sebagaimana seharusnya kita mengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengikut Yesus dengan aturan yang benar sebagaimana seharusnya? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan harapan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pengikut Kristus yang benar dalam perjalanan hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada peristiwa di mana Yesus mau mengajarkan bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan kemudian untuk mengajarkan hal itu, Dia kemudian berkata kepada seseorang supaya mengikut Dia. Dan untuk mengajarkan hal yang lain, ketika ada orang lain memutuskan untuk mengikut Dia, Dia juga ajarkan sesuatu. Dan sampai ada 3 kali, saudara, 3 hal yang Yesus mau ajarkan dalam mengikut Dia di dalam perikop ini. Saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Saat ini mungkin saudara berkata, "Saya sudah menjadi orang Kristen," yang artinya bahwa saudara menjadi pengikut Kristus. Ya, dengan saudara menjadi orang Kristen berarti saudara menyatakan diri bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengikut Yesus dengan benar? Apakah saya dan saudara sudah mengiring Yesus dengan benar dalam perjalanan hidup kita? Seringkali, saudara, dalam orang-orang datang mengikut Yesus, mereka punya agenda-agenda tertentu. Mereka punya tujuan tertentu. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin mengalami jawaban doa. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin mengalami kesembuhan, hanya ingin mengalami berkat-berkat dan kelimpahan, dan sebagainya dan sebagainya. Pada dasarnya semua orang yang mengikut Tuhan akan mengalami hal-hal itu, akan mengalami mujizat Tuhan, karena Allah yang kita ikut adalah Allah yang melakukan mujizat. Ketika kita mengikut Tuhan, kita juga akan mengalami berkat-berkat karena Dia sumber berkat. Kita juga akan mengalami jawaban doa karena Dia Bapa yang mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi saudara, kalau tujuan kita mengikut Dia adalah untuk mengalami hal-hal itu, maka sebenarnya kita salah dalam mengikut Tuhan. Ada orang mungkin berkata, "Ya, tetapi si anu dia mengalami berkat Tuhan, dia mencari berkat dan dia mengalaminya." Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa mengalami kelimpahan. Masalahnya bukan apakah dia mengalami berkat, apakah dia mengalami jawaban doa dan sebagainya. Sumber dari semuanya itu yaitu Tuhan. Apakah kita sudah, kalau kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar, saudara, maka mujizat, jawaban doa,
berkat-berkat itu adalah bonus yang tentu saja Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Itu artinya yang paling penting bukan apakah kita mengalami berkat, apakah kita mengalami mujizat, apakah kita mengalami jawaban doa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekali lagi melalui perikop ini saudara, saya ingin kita belajar bagaimana cara mengikut Tuhan dengan benar. Ada 3 hal yang akan kita belajar. Yang pertama saudara, waktu itu dicatat di ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi pada waktu itu ada satu orang murid mau menyatakan komitmennya kepada Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu kemudian ketika ada orang yang mau berkomitmen seperti itu, Yesus menegaskan satu hal kepada dia, dan didengar oleh murid-murid yang lain juga. Ayat 58 dicatat di sana saudara, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya di sini adalah dirinya sendiri. Dan kemudian dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku yang hendak kau ikut, begitu kira-kira. Aku yang hendak engkau ikut tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa yang Yesus mau tegaskan kepada murid yang mau berkomitmen mengikut dia melalui kalimat itu saudara? Yesus mau menegaskan bahwa orang yang mengikut dia harus siap dalam segala situasi. Karena Yesus sendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam melayani, dalam memberitakan kebenaran, dalam memberitakan firman. Dan dia mau menegaskan kepada murid yang mengikut dia bahwa kalau memang orang tersebut ingin mengikut dia, berkomitmen mengikut dia, maka Yesus mau menegaskan bahwa dia harus siap mengikut Yesus dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan ketika tidak ada tempat untuk tinggal, untuk berteduh dalam tugas pelayanan yang dikerjakan. Saudara, jadi hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa cara mengikut dia, orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala situasi, bahkan saat sulit sekalipun. Artinya bukan hanya waktu dijawab doa, maka kita semangat ikut Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami mujizat dan kita semangat mengikut Tuhan. Bukan juga saat kita mengalami berkat-berkat sehingga kita semangat mengikut Tuhan. Tetapi Yesus mau menegaskan saat segala sesuatunya sulit, saat keadaan tidak mendukung, dia menegaskan saat anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, maka engkau harus siap tetap mengikut. Saat sulit, keadaan sulit, maka orang yang merupakan pengikutnya yang sejati harus siap tetap mengikut dia dalam segala situasi apapun. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini dalam pengiringan kita akan Tuhan? Sudahkah kita mengikut dia dengan benar saudara? Seringkali jika tujuan seseorang salah mengikut dia, jika tujuan saudara salah mengikut Tuhan, maka saudara tidak akan bertahan dalam situasi-situasi sulit. Itu sebabnya saudara, sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, seharusnya kebenaran firman Tuhan itu diajarkan secara seimbang. Di dalam Alkitab, begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan mengalami berkat Tuhan, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami jawaban doa.
Itu hal-hal yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi di sisi lain, umat-umat Tuhan juga harus sadar, umat-umat Tuhan juga harus paham bahwa sebagai pengikut Kristus, di mana Dia juga telah menderita bagi kita, maka kita pun harus tetap siap mengikut Dia dalam segala situasi. Saat sulit, saat situasi berat, saat situasi mengecewakan, saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, saat berkat yang kita minta belum diberi, saat mujizat yang kita minta belum dianugerahkan, kita akan tetap siap mengikut Dia. Artinya saudara, keseimbangan kebenaran yang harus diajarkan dan dipahami oleh setiap umat-umat Tuhan adalah bahwa di satu sisi, sebagai pengikut Tuhan kita akan diberkati, mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus siap menderita karena Yesus pun sudah menderita. Artinya apapun keadaannya kita harus siap mengikut Tuhan. Nah, di sanalah ketika ada orang yang mengikut Tuhan hanya karena bicara mujizat, hanya karena mujizat yang telah dialami dan mujizat yang sedang dikejar, maka orang tersebut tidak akan bertahan, saudara, jika dia hanya mengikut Tuhan karena mujizat. Sekali lagi, itu artinya yang pertama, saudara, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah tetap mengikut Dia dalam segala situasi. Situasi senang, situasi sulit, situasi senang, situasi berat, dalam suka duka, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sakit, saat sembuh, sehat dan mengalami mujizat, saat doa dijawab, saat doa tidak dijawab. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap siap mengikut Tuhan. Begitulah seharusnya mengikut Tuhan dengan benar, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang memahami hal itu, saudara. Dia begitu konsisten dan bertumbuh dan sangat dewasa dalam mengikut Tuhan. Saat dia mengalami berkat, dia semakin mencintai Tuhan. Saat dia tidak mengalami berkat, tidak mengalami mujizat, dia juga tetap semangat mengikut Tuhan. Ada seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan atas berkat yang dia terima, akhirnya dia bersyukur, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi kemudian satu waktu kemudian, akhirnya dia divonis menderita kanker. Akhirnya dia divonis bahwa ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi tahukah saudara, yang membuat saya kagum adalah ketika dia menderita kanker, dia malah memperpadat jadwalnya melayani Tuhan. Karena dia berkata, mungkin waktuku hanya sedikit lagi. Tetapi sudah sekian lama, berkali-kali vonis sudah dinyatakan kepada dia bahwa umurnya tidak lama lagi. Tapi setelah sekian lama, hari ini dia masih ada dan tetap sibuk melayani, saudara. Artinya dalam situasi diberkati, dia ikut Tuhan dengan benar. Dalam situasi sulit, mengidap kanker, penyakit yang parah, dia tetap ikut Tuhan dengan benar. Satu kali, ada seorang ibu di desa tempat pelayanan saya. Ibu ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tapi dia mengenal saya, sehingga setiap kali dia punya pergumulan, dia panggil saya berdoa. Ibu ini mengidap penyakit kanker serviks, saudara, dan sudah stadium 4, sudah sangat parah. Saking parahnya, saudara, dia tidak bisa duduk tegak karena begitu sakit. Dia juga tidak bisa tidur terlentang karena begitu sakit juga. Rumah sakit sudah menolak dia dan menyuruh keluarga bawa dia pulang. Dia hanya duduk sambil setengah duduk dan setengah tidur, saudara, sehingga dia seringkali menyuruh anaknya untuk memangku dia. Saudara, bagi saya ibu ini adalah pahlawan iman, dan jujur saya pribadi sangat dikuatkan melalui kisah hidupnya. Saat dia menghadapi kondisi yang sangat kritis, saudara,
Saya melihat ibu ini dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia begitu kuat. Seringkali malam-malam karena begitu sakitnya dia rasa, dia panggil saya, dia telepon saya untuk datang ke rumah. Dan saya datang ke rumah bersama istri saya. Kami berdoa kepada ibu ini. Saudara, nafas ibu ini hanya satu-satu. Dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur terlentang. Dia harus setengah duduk, setengah miring, setengah tidur, sehingga agak miring dia, saudara. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kata-kata yang selalu ku dengar berkali-kali aku dipanggil berdoa selama 8 bulan. Ibu ini mengalami keadaan yang sangat kritis. Berkali-kali saya bolak-balik ke rumah karena dipanggil untuk berdoa. Berkali-kali juga selalu saya dengar ibu ini berkata, "Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan." Saudara, seberapa banyak orang yang mengalami berkat berlimpah tapi tidak sempat mengatakan haleluya, Engkau baik Tuhan. Tetapi ibu ini dalam keadaan yang sangat kritis. Selalu saja hari-harinya dipenuhi dengan perkataan-perkataan syukur dan berkata Tuhan baik. Bahkan saat dia menjelang matinya, saudara, saya juga dipanggil berdoa ke rumah. Dan waktu itu dia berdoa terus dan berdoa terus. Dan ketika saya balik ke rumah saya, beberapa jam kemudian dilaporkan kepada saya bahwa dia meninggal. Dan keluarganya berkata dia meninggal saat dia berdoa dengan tangan terlipat, sehingga waktu dia meninggal tangan itu tidak perlu dilipatkan lagi karena dia meninggal saat berdoa. Dengar saudara, ibu ini adalah orang atau murid Kristus, pengikut Kristus yang mengikut Kristus dengan cara yang benar. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan berat, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekalipun begitu beratnya kondisi yang dialami, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apapun keadaannya, dia tetap ikut Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Cara ikut Tuhan dengan benar adalah siap mengikut Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Lalu kemudian di ayat 59 dicatat di sana, lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Peristiwa kedua dalam perikop ini, saudara, Yesus berkata kepada seseorang, dia berkata, "Ikutlah aku." Tapi kemudian orang itu berkata, "Izinkanlah aku terlebih dahulu pergi menguburkan Bapakku." Tentu saja pada waktu itu bapaknya tidak sedang meninggal, saudara. Karena kalau bapaknya meninggal, dia tidak akan ikut Yesus pada waktu itu. Tapi maksudnya adalah, izinkan aku pulang dulu, dan kemudian dia tunggu bapaknya meninggal, dan kemudian nanti dia kuburkan, dan setelah itu baru dia ikut Yesus. Berapa lama itu? Tidak ada yang tahu. Artinya apa, saudara? Yang dimaksudkan di sini bahwa orang itu sedang mencoba mengulur waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Tetapi lihat jawaban Yesus ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ketika orang itu mencoba untuk mengulur-ulur waktu untuk ikut Yesus dengan komitmen, untuk ikut Yesus melakukan tugas pelayanan, Yesus menegaskan bahwa engkau pergilah sekarang, beritakan kerajaan Allah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya Yesus mau menegaskan, jangan menunda-nunda. Segeralah lakukan sekarang, segeralah bertindak sekarang. Jangan menunda waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus.
Jadi yang kedua, saudara, cara mengikut Yesus dengan benar, tidak menunda untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi masih ada waktu, kita gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Kita gunakan waktu untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Di mana di sini yang ditegaskan kepada orang itu, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Sekarang kerjakan. Jangan menunda waktu, jangan mengulurkan waktu. Artinya apa, saudara? Yang kedua, orang yang mau mengikut Tuhan dengan benar, dia harus segera melakukan yang terbaik, segera memutuskan untuk mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ikut Tuhan, dan sebenarnya dia sudah mengalami panggilan untuk mengerjakan satu pelayanan. Allah rindu dia mengerjakan satu pelayanan, tapi dia mengulur-ulur waktu. Dalam mengikut Tuhan, saudara, kita harus menggunakan waktu yang terbaik untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang anak muda. Selagi dia masih muda, dia begitu energik. Satu kali pendeta yang adalah gembalanya berkata kepada dia, "Anak muda, aku mau kasih tanggung jawab pelayanan kepada kamu dalam hal ini. Mari layani Tuhan di masa mudamu dengan giat, melakukan yang terbaik. Gunakan masa mudamu untuk melayani Tuhan." Tapi kemudian orang muda ini berkata, "Ya pendeta, saya akan lakukan, tapi tunggu dulu, nanti dulu." Dan pendeta tidak bisa berkata apa-apa ketika anak muda ini menunda untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga satu saat, saudara, akhirnya anak muda ini sakit, dan ketika dibawa ke dokter, dia mengidap kanker, dan kanker ganas, sehingga waktunya sudah singkat. Dan kemudian pendeta ini datang untuk menjenguk anak muda ini. Dia berdoa bagi anak muda ini, dia hiburkan anak muda ini. Setelah selesai berdoa, saudara, anak muda ini kemudian berkata kepada hamba Tuhan ini, "Pak pendeta, kalau nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan dengan giat." Ketika berkata demikian, hamba Tuhan ini kemudian menyerahkan satu bunga kepada anak muda ini, di mana bunga itu agak sedikit layu. Dan kemudian anak muda ini berkata, "Kenapa bunga ini layu?" Hamba Tuhan ini, pendeta ini kemudian menjelaskan satu kebenaran. "Anak muda, waktu dulu kamu masih energik, kamu dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kamu menunda. Dan sekarang setelah kamu terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, kamu berkata bahwa kamu mau melayani Tuhan dengan giat." Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Sering kita berkata, "Nanti aku akan giat melayani Tuhan, nanti aku akan setia beribadah, nanti aku akan korbankan hartaku untuk pekerjaan Tuhan, nanti aku akan begini, begitu, dan begini dan begitu." Padahal sekaranglah waktu yang terbaik, sekaranglah hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi seringkali manusia menunda-nunda untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga seringkali akhirnya terlambat seperti anak muda tadi. Saudara, hal kedua yang diajarkan Yesus kepada murid yang berkata bahwa "Izinkan terlebih dahulu aku menguburkan Bapakku," ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Sekarang selagi masih ada waktu, gunakan waktu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam saudara mengikut Tuhan, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk mengerjakan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Jangan menunda dalam mengikut Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 61. "Dan seorang lain lagi berkata, 'Aku akan mengikut engkau, Tuhan,
tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ada orang lain yang berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu. Padahal waktu itu dia sudah mengikut Tuhan, tapi dia belum mau berkomitmen full. Dia mau undur terlebih dahulu, dan kemudian dia alaskan dengan mau berpamitan. Tetapi Yesus menjawab di ayat 62, saudara. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar, kalau sudah mengikut Tuhan, jangan pernah undur apapun yang terjadi. Jangan pernah undur, tetap maju, tetap melangkah apapun yang terjadi. Saudara, seberapa banyak orang dalam mengikut Tuhan seringkali maju mundur dan tidak pernah mengalami kemajuan selangkah lebih maju di dalam Tuhan, karena pekerjaannya hanya maju mundur dan maju mundur. Bagaimana dengan saudara? Apakah kerohanian saudara mengalami kemajuan terus selama ini, ataukah saudara juga seringkali mengalami maju mundur di dalam Tuhan? Dengar, Tuhan berkata bahwa orang yang mengikut Dia sama seperti orang yang membajak, yang tidak mungkin menoleh ke belakang lagi. Kalau dia menoleh ke belakang, maka semua akan hancur berantakan. Dia harus terus maju, dia harus tetap melangkah dengan mata fokus ke depan, dan dia terus maju, maka semuanya akan berhasil dengan baik. Demikian juga dalam kita mengikut Tuhan, saudara. Jangan pernah undur lagi, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar dari firman Tuhan ini 3 cara yang benar dalam mengikut Yesus. Yang pertama, dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan komitmen yang besar, saudara. Di mana apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu sulit, baik itu menderita, kita harus siap mengikut Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita tidak boleh menunda untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan dengan cara yang terbaik, mengiring Tuhan dengan cara yang terbaik. Lakukan segera, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu yang kita punya. Dan yang terakhir, saudara, orang yang mengikut Tuhan tidak boleh undur lagi, harus tetap melangkah apapun keadaannya, tetap maju melangkah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan cara yang benar dan terapkan firman Tuhan, alami janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bersama, ya Tuhan, bahwa cara kami mengikut Engkau dengan benar, bahwa kami harus siap mengikut Engkau apapun kondisi dan keadaannya. Kami harus siap melakukan yang terbaik, melayani Engkau dengan cara yang terbaik saat kami masih punya waktu. Dan dalam kami mengikut Engkau, ya Tuhan, kami harus tetap melangkah maju, tidak pernah undur lagi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman malam hari ini, supaya setiap anak-anak-Mu berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang
memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan campur tangan,
Nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka
mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan, mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.